Halo guys, saya Yanisa. Di sini saya akan mewawancarai owner Kopi Trip. Ayo terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ekonomi manajerial. Kunjungan kami ke sini berniat untuk mewawancarai pada UMKM usaha Kopi Trip. Nah, dengan Akang, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa Asyari dan kebenaran saya di sini sebagai owner dari Kopi Trip sendiri. Dan perkenalkan juga kami dari kelompok 1 dengan saya Cahyana dan rekan saya Hidayat Akbar Ramadan. Dan saya Ayu Anissa. Baik, kami akan menanyakan beberapa poin. Siap. Awal mula penjualan Kopi Trip ini seperti apa? Berarti kalau misalnya kita balik lagi ke awal mula Kopi Trip berdiri ya. Ya. Untuk awalnya kita kan memang modal usaha yang sangat minim gitu. Bahkan waktu itu hanya memegang uang 400.000. Awal mula berdiri memang itu saja yang saya punya gitu. 400.000. Dan awal mulanya 400.000 itu saya jadikan untuk modal. Yaitu untuk membeli kayak aqua, terus ada mie rebus, sama telur, sama susu dan kopi. Dan produk yang saya jual pun memang masih cuman beberapa aja gitu, kayak kopi panas, terus mie rebus. Belum sebanyak Ya, sekarang. belum sebanyak sekarang. Jadi kayak gitulah sejarahnya. Untuk meningkatkan daya beli pembeli itu seperti apa strateginya gitu, pemasaran? Untuk meningkatkan daya beli, yang pertama nih ya, Iya. kita kalau misalnya memang mau usaha nggak cukup modal doang kan, Iya. sama kayak strategi marketingnya kita juga harus punya. Iya. Nah, yang paling utama sih relasi. Selain modal, relasi. Iya. Dan punya apa ya? Punya yang beda aja dari apa yang kita jual gitu. Jenis media sosial apa aja sih yang digunakan di sini? Media Untuk sosialnya untuk dari kegiatan-kegiatan dari Kopi Trip itu dan menu-menu adanya di Instagram. Terus untuk kegiatan lain kayak kita kan ada pendakian, karena memang sesuai nama lah Kopi Trip, ada beberapa kegiatan, ada kegiatan pendakian itu lewat YouTube. Terus ada kegiatan-kegiatan kayak kita sponsor buat sekolah gitu, secara langsung ya gitu. Terus ada juga lewat WhatsApp sih. Itu sih. Nah, saya mau bertanya, untuk jumlah karyawan sekarang ada berapa? Untuk sekarang kita ada 4 karyawan. Ada 4. Ada 4. Nah, untuk gaji karyawan itu berapa ya per bulan? Nah, untuk gaji karyawan kita sebenarnya hitungannya tidak per bulan. Jadi sesuai kebutuhan mereka saja. Tapi kita mematoknya per 7 hari. Nah, kan sekarang lagi era-eranya pandemi. Ya. Untuk pasang surutnya pandemi itu seperti apa ya? Untuk pasang surut dari pandemi cukup menggoyahkan dari segala aspek ya, nggak cuma dari segi perusahaan UMKM atau perusahaan besar pun mengalami pasang semuanya surut. Imbasnya kena. Dari Kopi Trip sendiri dampaknya cukup besar sih, karena memang tujuan kita yang harus tercapai di tahun ini dan tahun kemarin agak tersisihkan pending gitu. Dari segi ekonominya sangat luar biasa, dan memang kita juga waktu itu ada pengurangan karyawan kan untuk mengurangi biaya dari usaha kita. Terus untuk buka sampai tutupnya itu dari jam berapa? Untuk usaha saya bukanya dari jam 3 kebetulan sampai jam 10 malam. Sore ya? Iya, sampai malam.
Dan rencananya nanti setelah Lebaran bakal buka dari pagi sih, dari jam 8 coffee morning. Morning coffee. Untuk kisaran harga di sini? Untuk harga relatif sih dan variatif sebenarnya. Kita harga dari mulai 5.000 sampai 35.000. Untuk proses penjualannya lewat apa aja? Untuk proses penjualannya kita melalui media sosial sih ya. Dulu sempat pas eranya benar COVID gitu kan, kita tutup deh. Kita nyoba lewat GrabFood, Gojek kayak gitu. Jenis transaksi di sini yang sering pakai apa sih? Yang sering sih, yang paling sering tunai ya. Cuman kita juga bisa non tunai. Kira-kira berapa penghasilan selama 1 bulan? Setelah pandemi sama sebelum pandemi? Untuk sebelum pandemi sama setelah pandemi sangat jauh sih. Sangat jauh lah. Sebelum pandemi itu di kisaran 20 sampai 30 juta penghasilan dalam 1 bulan. Untuk saat pandemi sangat merosot sekali. Bahkan kita sempat tutup lah 0 rupiah yang masuk ke kantong kita. Itu selama 3 bulan. Namun setelah 3 bulan tutup di saat pandemi, karena memang kita buka gitu ya setelah 3 bulan itu, nah di situ sangat ramai sekali, itu bisa penghasilan sampai 40 juta lah. Modal yang dibutuhkan untuk sekali ini berapa? Sekali belanja gitu? Sekali belanja itu kita belanja, ada belanja harian, belanja mingguan sama bulanan. Nah, untuk ngitungnya dari mingguan aja lah ya, sekitaran 1,5 juta sampai 2 juta untuk belanja biaya per bulan gitu ya, kayak gitu. Kalau untuk bikin laporan hasilnya itu, laporan keuangannya itu secara manual atau? Nah, untuk kita masih secara manual, paling menggunakan Excel kayak gitu. Kalau boleh tahu filosofi dari Coffee Trip ini apa? Waduh, ditanya filosofi nih. Yeah. Saya masih inget ya. Pasti masih inget sih. Filosofinya saya ambil dan saya curahkan kepada logo dari Coffee Trip sendiri ya. Dan namanya juga. Dari logo sendiri Coffee Trip itu ada gunung gitu. Ada gunung, ada tahun dan nama Coffee Trip itu sendiri. Jadi dari gunung itu memang saya dulunya seneng jalan-jalan gitu, traveling ke gunung atau ke daerah orang di luar pulau Jawa lah. Nah di situ saya boleh juga nih, menarik gitu, dari namanya gampang diingat kan, Coffee Trip. Dari kopinya sendiri ya karena memang saya usahanya awalnya dari kopi kan. Iya. Dan masih banyak rencana saya yang menggunakan Coffee Trip sih. Kayak saya punya brand lagi kayak road trip, nah pakai trip kan, road trip klasik Indonesia. Iya, terus ada Montrip klasik, mountain trip. Iya. Itu salah satu brand yang bakalan saya buat gitu. Kalau support dari keluarga A gimana nih tentang usaha ini? Bicara tentang dukungan support, dari orang tua ini gitu. menarik sih. Iya. Untuk support, dulu awal-awal saya buka itu sangat ditentang sekali sama orang tua. Benar-benar ditentang gitu, karena memang mungkin namanya orang tua ya, pengen anaknya punya penghasilan tetap, seperti kayak kerja di PT, kerja di instansi tertentu. Wah, berat sekali pokoknya. Banyak tentangan, banyak omongan lah dari orang-orang terdekat. Lu ngapain sih usaha begini, belum jelas. Iya. Karena memang modalnya dulu minim gitu, orang mana percaya. Istilahnya gini, kuliah mahal-mahal gitu. Taunya kerja beginian. Udah nggak usah kuliah aja. Nah, sempat kayak gitu kan sakit di sini. Tapi kan tetap semangat ya maju. Itu yang membuat saya terus terus berjuang ya di situ, pengen membuktikan kepada orang tua gitu, kepada orang-orang sekitar, keluarga terutama. Dan akhirnya berhasil juga bisa buka usaha UMKM. Alhamdulillah. Kalau lihat dari IG-nya itu banyak kayak komunitas kayak gini ya, komunitas Ya, datang ke sini gitu. Dari karena memang strategi marketing dari kita kayak klub-klub motor klasik, Buat nongkrong-nongkrong juga. dan terus dari
ada beberapa pencinta alam. Iya. Gitulah. Ya, terima kasih untuk udah mau diwawancarai. Siapa? Mungkin Mohon maaf apabila banyak kekurangan nih dari penjelasannya. Nggak apa-apa. Dia mau nanya lagi? Silakan. Mau nanya? Cukup. Nah, dari kami cukup segitu aja mungkin ya. Terima kasih. Hasil dari kesimpulan pertanyaan yang saya tanyakan kepada owner Cafe Trip, yaitu tentang filosofi dari Cafe Trip itu memiliki arti dari hobi pemilik Cafe Trip karena suka muncak dan juga ada kaitan dari komunitas-komunitas motor, maka dinamakan usaha tersebut Cafe Trip. Modal awal dari Cafe Trip tersebut memiliki modal awal pertama yaitu sebesar 400.000, dan juga produk-produk yang dijual itu hanya produk seperti kemasan, minuman, cemilan. Tentunya belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang sudah banyak varian rasa seperti makanan, cemilan, minuman, dan juga sekitar 30 varian minuman. Kemudian strategi pemasaran yang digunakan oleh Cafe Trip yaitu menggunakan Instagram, YouTube, Facebook, dan juga WhatsApp. Di era pandemi tentunya pemasaran menggunakan media sosial sangat ada efeknya, maksudnya jadi lebih simpel ketika para pengunjung sebelum mengunjungi Cafe Trip bisa mengetahui ada makanannya apa aja, ada minuman apa aja. Jadi para pengunjung bisa mengetahui tentang penjualan di Cafe Trip tersebut. Yang paling diutamakan dari Cafe Trip tersebut yaitu pelayanan yang baik, terus kualitas rasa yang dipertahankan agar para pelanggan tidak kecewa tentunya. Selanjutnya akan ada kesimpulan dari teman saya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang saya telah tanyakan kepada owner Coffee Trip. Jadi Coffee Trip ini memiliki 4 karyawan dan gaji karyawan sesuai kebutuhan. Misalkan mungkin lagi urgent, bisa diambil dulu gajinya, dan patoknya gajinya itu per minggu. Dan di saat pandemi ini cukup menggoyahkan, dampaknya cukup besar dan ada pengurangan karyawan. Tujuan-tujuan yang harusnya tercapai dipending terlebih dahulu. Dan Coffee Trip ini buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan pertanyaan yang telah saya tanyakan kepada owner Coffee Trip. Harga makanan dan minuman di Coffee Trip yaitu kisaran 5.000 sampai 35.000. Proses penjualan melalui media sosial, Grab, Gojek, WhatsApp, dan Instagram. Paling sering digunakan transaksi secara tunai. Laporan pencatatannya menggunakan manual. Penghasilan 1 bulan sebelum pandemi 20 sampai 40 juta. Setelah pandemi mulai menurun, selama 3 bulan sempat tutup juga kafenya. Modal sekali belanja harian 1 sampai 2 juta. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk memenuhi tugas kelompok ekonomi manajerial, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.